Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan bisa tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ibu cek kehadiran dulu nggih. Ada Farisa, Intan Azhara, Irfan Fikri, Zaki. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ya kalau masih semangat, ayo kita berdiri dulu. Sudah pernah dengar main benar salah? Belum. Nah, instruksinya adalah, jadi nanti ada dua kalimat yang saya ucapkan. Ya, kalimat pertama itu bernilai benar, kalimat kedua itu bernilai salah. Sebagai contoh, kalau ibu bilang berdiri, duduk. Kalimat pertama itu adalah benar, kalimat kedua itu salah. Jadi kalimat berdiri, kalian udah berdiri nih, berdiri. Kalau saya bilang duduk, berarti dituruti atau tidak itu? Tidak. Berarti berdiri, duduk, masih utuh ya. Kalimat kedua contoh, duduk, duduk. Berarti kan, nah kan, duduk, duduk. Berarti kan harus duduk. Coba, duduk. Berarti duduk itu benar apa salah? Duduk yang kedua? Berarti harus apa? Coba lagi ya. Duduk, duduk. Nanti ada yang belum fokus ya. Coba ulangi lagi. Duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Nah, bisa? Bisa. Berdiri, duduk. Berdiri, duduk. Oke, sudah bisa semua berarti ya? Sudah fokus? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau sudah fokus, berarti kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Buku catatan matematika, terus buku paket juga dikeluarkan. Sudah siap semua ya? Sudah. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan. Apa itu pertumbuhan dan peluruhan? Ini adalah materi aplikasi dari barisan geometri. Sudah pernah dapat materi barisan geometri kan ya di pertemuan sebelumnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kalian dapat merumuskan pola pertumbuhan dan peluruhan dari permasalahan kontekstual, menyajikan penyelesaiannya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Apa sih manfaat kita belajar pertumbuhan dan peluruhan? Yang pertama, ini adalah gambar grafik pertumbuhan penduduk. Berikutnya ini ada gambar uang dan gambar mobil. Artinya adalah harga suatu mobil. Materi hari ini berkaitan dengan ketiga gambar yang saya tampilkan di layar. Nah, tahapan pembelajaran hari ini yang pertama, seperti biasa kita akan berkelompok. Terus setelah berkelompok kita akan apa? Diskusi tentang masalah. Terus kita setelah diskusi ada presentasi, dan yang terakhir konfirmasi. Tidak paling akhir sendiri ada evaluasi. Rencana penilaian ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ingat kembali, ada urutan angka ya, ada barisan angka. Yang pertama barisannya ada berapa ini? 3? 6, 12, 24, 48. Coba dicermati, ini barisan apa? Kenapa geometri? Selalu dikali berapa ini? Lalu dikali 2. Tadi sudah sesuai ya. Barisan A rasionya 2, barisan C rasionya -3, barisan E dan F rasionya setengah. Ada yang masih ingat apa sih rumus barisan geometri? UN sama dengan N-1, di mana A-nya adalah suku pertama. Sudah kita masuk ke orientasi masalah, kita cermati dulu. Ada yang mau membantu membacakan? Reza, dibacakan dulu Mas Reza. Jumlah penduduk suatu negara selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, misalkan laju pertumbuhan penduduk per tahun dianggap tetap yakni 2% berdasarkan informasi tersebut. Dapatkah kamu memperkirakan jumlah penduduk pada tahun? Buatlah tabel yang menunjukkan prediksi jumlah penduduk dalam
kurun waktu 2021 sampai 2024. Oke, jadi masalah ini tentang apa ya? Tentang pertumbuhan penduduk. Nah, ini contohnya kita ambil pertumbuhan penduduk pada kabupaten kita ya, di Kabupaten Batam. Nah, pada tahun 2020 setelah dilakukan sensus oleh BPS ada 700.000 jiwa. Apakah kalian bisa memperkirakan pada tahun ke depan itu jadi berapa? Nah, pada masalah satu ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan adalah perubahan nilai atau nilai kuantitas atau kualitas suatu objek yang semakin lama semakin meningkat. Ya, betul sekali, dalam rentang waktu tertentu. Apa sih rumus pertumbuhan? Bisa dilihat di sini ya. MN sama dengan MO dikali 1 tambah I pangkat N. Peluruhan adalah perubahan nilai suatu objek yang semakin lama semakin menurun dalam rentang waktu tertentu. Coba diperhatikan kalau pertumbuhan itu M0 kali 1 tambah I pangkat N. Kalau peluruhan M0 kali 1 min I pangkat N. Ada bedanya ya? Yang satu tambah, yang satu kurang. Oke, kita selesaikan masalah 1 dan masalah 2 ini dalam kelompok. Mari kita berkelompok. Nah, coba sekarang berkelompok dulu. Kelompok 1 di sana ya. Buku paketnya jangan lupa dibawa. Nanti dicek di buku paket materi hari ini ya. Ya, didiskusikan, bisa cari di buku paket juga. Kalau di buku paket belum ada, bisa cari di bahan ajar kan sudah saya berikan semalam. Sudah ya? Sudah. Tadi sudah selesai diskusi, jadi sekarang saatnya presentasi. Masalah 2 siapa yang maju ke depan? Oke, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Farah Rahmanisa. Perkenalkan, nama saya Nesa Kumalika. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari masalah 2. Jadi diketahui M0 100 juta, R-nya sama dengan 10% sama dengan 0,1. Jadi MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. M4 sama dengan M0 dikali R4, jadi 40 juta. Jadi harga mobil pada tahun 2022 yaitu 40 juta. Yang B, jadi uang yang harus disiapkan Pak Hairul adalah 110 juta. Sekian presentasi dari kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Setelah melihat dari jawaban dan penjelasan dari kelompok 1, kira-kira ada tidak yang punya jawaban berbeda? Ada? Kelompok 5. Beda rumusnya, hasilnya sama beda? Beda. Sudah dituliskan dulu untuk yang diketahui sama apa beda? Sama, ya sudah, coba dituliskan dulu. Sebelahnya aja. Sudah? Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan jawaban antara kelompok saya dengan kelompoknya Farah. Rumusnya adalah MN sama dengan M0 dalam kurung 1 min I pangkat N. Nah, untuk harganya kan 100 juta, berarti 100 juta dikali 1 min 0,1 pangkat 4. Hasilnya adalah 65.610.000. Nah, uang yang harus disiapkan Pak Hairul ada jadinya 84.390.000. Jadi uang yang harus disiapkan Pak Hairul adalah 84.390.000. Oke, kita cek jawaban teman kalian. Ternyata ada perbedaan yang cukup jauh ya. Jawaban kelompok 1
harga setelah 4 tahun ini 40 juta. Tapi di kelompok 5 harga setelah 4 tahun ada 65 juta. Yang benar yang mana ya? Kita cermati dulu bersama. Untuk R-nya berarti berapa? Karena ini penyusutan berarti 1 dikurangi I loh. Jadi 1 dikurangi 0,1. Berapa turunan 0,1? 0,9. Nanti kelompok 1 dicermati lagi ya. Di sini masih 0,1. Sekarang kita cek untuk dari kelompok 5. Ya sudah benar. I-nya 1 kurangi I 0,1 jadi 0,9. 0,9 pangkat 4 hasilnya adalah 0,6561 dikali 100 juta. Jadi harga mobilnya berapa ini? 65 juta 610 ribu. Karena Pak Hairul itu mau beli mobilnya yang 150 juta, padahal dia punya uang berapa ini? 65 juta. Berarti masih kurang berapa? 84 juta 390 ribu. Jadi yang betul jawaban kelompok 5 ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Presentasi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, alhamdulillah. Kalau tidak berarti sekarang LKPD-nya kita kumpulkan. Nanti Ibu beri soal untuk belajar di buku ya. Ini nanti Ibu cek dulu. Sudah selesai presentasi, sudah selesai mengerjakan. Saatnya kita evaluasi. Nah, untuk evaluasinya karena berupa soal mandiri atau tes mandiri, sekarang kembalikan bukunya masing-masing. Bukunya bisa di tempat kembali. Yang sudah di tempat duduk masing-masing, sekarang disiapkan 1 lembar untuk kita evaluasi. Jangan lupa diberi nama, nomor, dan kelas. Saya bagi ya. 1, 2, 3. Sudah ya. 15 menit dari sekarang, silahkan segera dikerjakan. Sudah selesai? Wah, yang sudah bisa dikumpulkan dulu berarti sini yang sudah. Jangan lupa soalnya dibawa ke sini ya. Sudah evaluasi kan ya? Sudah. Ada berapa soal tadi? 2. Tentang materi apa? Pertumbuhan dan penurunan. Apa sih pertumbuhan? Tadi apa kalau pertumbuhan? Peningkatan nilai. Nah, pada satu kualitas dalam tentang waktu tertentu. Kalau penurunan penurunan atau kualitas dalam waktu. Nanti ditulis ya di buku ya. Masih ingat terus pertumbuhan apa? Kalian benar ya. Pertumbuhan tadi perubahan yang semakin meningkat. Dalam tahun tertentu kalau penurunan semakin menurun. Rumusnya sudah benar ya. Sudah paham semua ya pertumbuhan. Alhamdulillah. Kira pembelajaran hari ini senang. Alhamdulillah sudah. Tugas ya. Silahkan salah satu bisa ada dulu Mbak Adel yang depan. Nah, hasil evaluasi tadi nanti Ibu koreksi. Pertemuan berikutnya ada remedi dan penghayaan. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bina majemuk dan aktivitas. Masih Bu untuk kali ini ya. Ibu punya pantun untuk kalian. Mancing ikan di kota Batang, pulangnya naik pesawat. Belajar matematika itu gampang.
Alhamdulillah. Cukup untuk pertemuan hari ini ya. Mas Irfan bisa tolong pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.